Apa lu pernah merasa ragu saat melihat kesempatan? Mungkin saat pindah kerjaan atau memulai bisnis baru. Bukannya merasa semangat, lu malah merasa tidak mampu. Kita semua pernah merasakan seperti itu. Yang terjadi adalah akhirnya kita menunggu, dan menunggu. Bagaimana cara untuk keluar dari masalah ini dan memulai hari ini? Kita harus bicara. Halo, kembali lagi bersama saya Tony. Dan saya Ian. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan topik ini tentunya hampir semua orang pernah merasakannya. Nah, apakah itu? Kita akan membahas dengan Bro Ian. Bro, terkait topik kali ini kan tentang pembahasan kenapa sih kita seringkali melihatkan orang sering menyia-nyiakan kesempatan atau ada peluang nih di depan mata, tapi mereka kok nggak gerak-gerak gitu. Nggak ambil-ambil. Ya, nah menurut lu kenapa sih bisa terjadi? Nah, kalau ini memang alasannya ada banyak. Cuman menurut gua, alasan paling utama, nomor satu, itu gara-gara perfeksionisme. Ya, make sense. Jadi banyak orang yang sebelum mulai itu ya, mereka pengen bener-bener sudah 100% siap, semuanya udah bagus. Mereka tinggal jalan aja. Nah, cuman menurut gue ini kan konyol banget bro. Konyol banget itu kayak gini loh, coba lu bayangin aja ya. Ini sama bayangannya kayak lu nyetir nih, lu naik mobil mau keluar kan. Lu berharap itu semua lampu merahnya itu jadi hijau. Baru jadi lu jalan tanpa hambatan bro, sampai finish. Jadi lu dari rumah ke tujuan bener-bener tanpa hambatan. Lurus, lampu hijau semua. Kan konyol bro, gak mungkin dong. Iya. Kalau ya namanya hidup ya pasti lu jalan, ya kalau lampu hijau bagus, kadang-kadang ketemu lampu merah ya lu berhenti aja bro. Kadang-kadang ada jalan bolong, ya lu harus cari jalan lain gitu loh. Jadi lu harus stop, mungkin ya terpaksa lu gusuk-gusuk dikit ya. Ya udahlah, emang lu harus jalanin gitu loh. Hidup gak mungkin semuanya mulus 100% tanpa hambatan. Nah kan? Iya, gue setuju banget nih bro. Jadi mungkin yang dimaksud Bro Ian itu kita memang harus menikmati proses yang ada ya. Iya betul. Jadi daripada kalau misal lu berharap benar-benar gak ada hambatan, ya nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Kayak jalan tanpa hambatan itu emang di mana? Jalan tol aja. Iya jalan tol pun kan ya lu harus bayar sih bro. Iya kalau bisa bener lu banyak duit ya. Ya lu bener buka dompet udah ada duit ya. Nah, juga. Nah itu dia masalah juga tuh. Masalah gitu bro, kan kita kebanyakan dari kita ya nyari cuan bro, bukannya bukan udah banyak gitu loh. Nah dan dari sini gue juga jadi kepikiran nih ada satu kata-kata bagus dari Mike Tyson. Yaitu dia ngomongnya gini, everybody has a plan until they get punched in the mouth. Jadi artinya apa? Semua orang itu punya rencana bro, sampai mereka kena hajar. Sampai mereka kena pukul. Artinya gini, jadi memang lu pasti udah punya rencana bagus bro, lu udah rencanain A, B, C, D, E, sampai Z mungkin. Nah cuman ternyata setelah lu di lapangan, itu lu udah sampai Z pun, nongol apalagi lah, itu bener-bener nongol yang udah alfabet Arab, apa semua udah keluar bro. Iya. Jadi gak cukup ya alfabet biasa aja bro, karena di lapangan itu pasti beda. Di lapangan pasti beda. Jadi kita harus memang punya banyak plan juga ya bro ya? Iya, tapi menurut gue juga kalau lu kebanyakan planning, ya gak guna juga bro. Kan plan itu beda sama lapangan pasti bro. Betul. Plan beda sama lapangan. Dan apa yang ada di bayangan lu itu ya, itu bukan planning sih sebenarnya, itu cuma imajinasi lu aja sih. Lu bukannya planning, lu menunda-nunda ini bro. Dan ini erat hubungannya dengan alasan kedua nih. Alasan kedua kenapa orang gak mulai-mulai. Apa tuh bro? Yaitu karena mereka takut gagal. Nah cuman lu jangan sampai sekedar berhenti di sini aja. Sebenarnya lu harus gali lebih dalam lagi nih. Karena biasanya takut gagal itu ada alasan lebih dalamnya. Sebenarnya lu juga bukan takut gagal. Lu takut dipermalukan nih. Takut diketawain. Kalau misalnya lu gagal kan ada yang ketawain. Misalnya kayak itu. Takut malu. Lu juga mungkin lu takut miskin nih. Lu takut mulai bisnis. Takut kalau gagal duit lu hilang. Dan misalnya lu juga takut macam-macam lah. Jadi pokoknya sebenarnya lu takut gagal. Itu lu juga takut ada hal yang lebih dalamnya. Lu harus kenalin dulu nih, apa ketakutan yang lebih dalam ini. Oke. Jadi takut gagal sehingga orang takut memulai juga ya bro? Iya, jadi takut mulai dong. Dan sebenarnya ada yang lebih serem lagi dari takut gagal itu karena mereka sebenarnya di dalam dirinya sudah ada pandangan nih mengenai diri mereka sendiri. Jadi gue contohin aja, misalnya gue itu merasa gue jago bisnis, kan?
Nah, gara-gara gue merasa gue jago bisnis, jadinya gue gak mulai-mulai bisnis. Tahu kenapa? Soalnya gini loh, gue takutnya kalau gue mulai bisnis nih dan gagal, ya hancur dong tadi image gue mengenai ternyata gue gak jago bisnis nih. Nah, itu gue takut ego gue tersakiti di sana. Gara-gara kita merasa pinter dan tentunya ekspektasi kita akan tinggi banget ya. Tinggi banget. Dan kalau tidak tercapai ya dari tinggi itu langsung masuk ke jurang. Kita merasa down banget, sakit banget bro. Nah, dan kita dari situ udah takut jadinya, takut gak mulai. Dan ini erat juga nih hubungannya dengan alasan ketiga kenapa orang nggak mulai-mulai, yaitu mereka merasa skillnya nggak cukup. Skillnya nggak cukup. Nah, cuman kalau misalnya lu mau nunggu skillnya mumpuni dulu baru mulai, ya lu nggak akan mulai-mulai bro. Kenapa? Karena satu-satunya cara agar lu bisa belajar itu, ya lu harus terjun dulu ke lapangan dong. Ya betul. Istilahnya learning by doing ya. Ya learning by bagus bro, bagus. Sama mungkin gampangnya lu bayangin gini aja deh, berenang. Ya lu nggak mungkin jago berenang bro dengan nontonin YouTube, baca-baca buku, terus lu ngomong-ngomong sama expertnya. Lu mau segimanapun juga, lu planning sebanyak apapun, lu nggak mungkin jago berenang bro dengan planning doang gitu. Benar kan? Iya. Satu-satunya cara lu jago berenang ya lu terjun aja. Dan ya lu tenggelam bro. Kan pasti ada kemasukan air dan sebagainya. Itu pasti nggak mungkin lu baru masuk langsung langsung jago banget. Paling nggak lu bisa satu gaya bro. Iya, satu gaya batu. Gaya batu. Ini gue suka nih. Nah, cuman ya itulah, minimal lu udah bisa bergaya dulu, bener kan? Minimal bisa bergaya bro, daripada lu cuma nonton doang di atas gitu. Cuman berteori aja, lu duduk-duduk sambil berteori jadi apa lu gitu kan? Iya. Nah, jadi makanya lu harus sadar makanya, kalau alasan lu nggak mulai-mulai karena lu merasa skill lu kurang, ya itu salah. Ya karena ya lu nggak mungkin selamanya juga lu nunggu sampai kiamat juga nggak mungkin skill lu cukup. Iya betul, karena ini gue sempat belajar dari bisnis juga bro. Jadi kalau kita nggak mulai, itu pada saat kita mulai itu kan kita punya plan bro. Iya. Pada saat sudah terjun nih, nah banyak sekali hambatan-hambatan yang di luar ekspektasi kita. Iya, di luar ekspektasi. Dan itu memang gimana proses kita menjadi sempurna adalah ketika kita satu hambatan kita atasi, dan akhirnya kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Itu bagus sekali bro insight-nya sih. Memang harus dari hambatan itu justru kesempatan berkembang. Betul. Nah, untuk teman-teman juga mungkin itu untuk bisa istilahnya growth mindset ya bro. Iya, growth mindset bagus. Iya, jadi kita kalau ada hambatan mungkin kita pola pikir kita yang harus kita jaga. Dan mindset kita justru malah ada hambatan, hambatan ini gimana sih kita cari solusinya ya bro ya. Betul. Dan kemudian kita bisa semakin berkembang ya. Itu kuncinya sih. Oke. Untuk yang selanjutnya apa nih bro poinnya? Nah jadi selanjutnya, kalau lu sudah sadar nih mengenai alasan-alasan kenapa lu nggak mulai, ini solusinya itu gua ada satu nih senjata rahasianya. Wah, apa tuh bro? Bikin penasaran aja. Bikin penasaran. Nah ini jadi nama metodenya itu yaitu fake it till you make it. Wah, mungkin lu bisa jelasin ke teman-teman sekalian. Jadi fake it till you make it itu artinya ya lu pura-pura aja nih sampai lu beneran bisa. Nah tapi lu pura-pura ini tujuannya bukan buat menipu orang lain, tapi buat menipu diri sendiri. Wah, ini menarik banget teman-teman. Maksudnya menipu diri sendiri itu apa bro? Nah jadi gini. Ini basis teorinya dari teori psikologi namanya self-perception theory. Jadi gini loh, ketika lu, misalnya gini, lu nggak percaya diri, tapi lu gayanya percaya diri banget. Nah ini otak lu jadi mikir nih, otak lu nggak percaya diri. Cuman kalau misalnya gaya bahasa tubuh lu percaya diri, dia jadi mikir, mana yang benar nih. Jadi ini tinggal kuat-kuatan aja, kuat-kuatan siapa yang lebih kuat. Apakah otak lu yang nggak percaya diri atau gaya lu yang percaya diri? Ya. Kalau misalnya lu gayanya sudah oke banget, itu otak lu bisa kebawa bro. Otak lu bisa kebawa, jadi artinya otak lu mikir, ya gue percaya diri. Jadi akhirnya lu beneran percaya diri dengan berpura-pura itu. Nih,
Oke, ini gue paham banget nih bro. Jadi seringkali gue lakukan juga di bisnis gue. Nah, tentunya pada saat dulu awal-awal mulai bisnis itu kan kita belum ada apa-apa. Iya, belum punya apa-apa, benar. Ya, dan gimana cara kita memberikan kepercayaan ke klien supaya klien percaya kepada kita? Nah, kita harus memposisikan diri kita sebagai, dalam bisnis gue kan dekorator. Jadi dekorator yang benar-benar mumpuni untuk klien. Sudah mumpuni nih, Iya. benar. Gimana caranya? Gue kan belum ada portofolio. Belum ada Jadi portofolio, gue perkuat knowledge gue. perkuat knowledge, Iya. benar nih. Dan tentu gue dulu kan pernah ya di salah satu bisnis asuransi. Jadi gue pelajari juga kayak teknik-teknik salesnya. berbicara, ada tentang gerakan tubuh dan sebagainya. Gue pelajari juga latar belakang dari klien gue kayak gitu. Nah itu berpengaruh banget sih bro. Dan ya selama ini win rate gue kalau ketemu klien itu tinggi. Wih, win rate-nya tinggi, bro. Iya, yang penting gue udah ketemu udah. Gampang. Deal nih. Iya. Deal. Mantap, bro. Itu memang yang poin yang lu info itu betul-betul bagus banget sih bro. Nah ini benar-benar nih teman-teman. Jadi dari Bro Tony juga udah praktekin ya. Jadi ketika lu mulai kan, lu jangan gayanya kayak kerucu-kerucu baru mulai gak ngerti apa-apa bro. Banyak orang ngerasa rendah diri kan. Bener, baru mulai gak ngerti apa-apa. Akhirnya jadi gagu-gagu, belum riset kiri kanan gitu. Iya. Nah dari gaya lu tadi bagus banget. Lu udah ada fact finding dulu nih sebelumnya mengenai betul. klien. Itu kan yang profesional, yang udah besar. Ya memang gini kayaknya. Ya, Jadi intinya kalau kita belum jadi apa-apa ya lebih ke ini. Bagaimana kita memposisikan diri kita selevel dengan klien kita. Benar-benar. Dan itu memang terbukti ampuh sih bro. Bagus, benar-benar. Ini ceritanya bagus banget. Dan ini gue rasa ini juga ada lanjutannya lagi nih. Ada namanya positive feedback loop. Jadi artinya gini. Jadi gini, ketika lu bergaya seperti lu sudah bisa, itu kan klien lu juga liatnya, wih, ini orang kelihatannya mumpuni nih. Dia jadi percaya kan. Nah akhirnya apa? Lu jadi semakin percaya diri bro, karena kliennya juga percaya sama lu kan. Iya, betul. Lu jadi makin percaya diri. Terus gara-gara lu semakin percaya diri, kliennya juga makin percaya sama lu. Jadi pokoknya itu muter-muter aja terus. Akhirnya sampai lu benar-benar tidak terhentikan jadi ya gara-gara itu. Dan klien pasti jadi, oh ini bener nih, ini yang gua mau gitu. Benar-benar. Jadi karena lu bisa ubah mindset lu nih, dari mindset nggak tahu apa-apa sudah jadi mindset yang tinggi nih, mindset tingkat tingginya gitu, orang sukses ya. Betul. Gua selalu boleh sharing bro. Boleh silakan. Gua selalu juga kasih tahu ke tim gua nih. Ya kalian mungkin sekarang belum jadi apa-apa. Sama kayak saya dulu, belum jadi apa-apa, belum ada bisnis atau apa. Tapi kalian bisa belajar dan ya kita harus buat growth mindset ya. Growth mindset penting. Nanti sewaktu-waktu ya kalian bisa upgrade diri, mungkin memanipulasi diri sendiri supaya oh aku bisa bikin bisnis nih, aku adalah orang yang sukses nih. Nanti ya tentunya kalian akan jadi orang yang sukses juga gitu. Jangan selamanya jadi karyawan. Betul. Selalu gue bilang kayak gitu. Bagus banget bro. Jadi ya memang apa ya, lu bisa mendorong karyawan lu juga nih buat berpikir lebih tinggi dari posisi mereka sekarang. Ya, kebanyakan dari mereka kan soalnya ya aku belum jadi apa-apa, agak rendah diri gitu. Agak rendah diri. Tapi sebenarnya selalu di saat ada peluang, ya sikat aja. Nanti kebetulan kan kita di bisnis dekor, jadi mereka sering kayak upload story dan sebagainya gitu. Gue suruh gitu kayak. Jadi mereka juga, oh ada temennya yang lihat, oh dia di bisnis dekor nih. Wih, ternyata terus kelihatannya bisa sukses klien. ternyata besar juga kelihatannya. Jadi gue selalu minta mereka untuk, ya kamu bisa, kamu pasti bisa dan coba lebih pede supaya bisa dapat klien dan kalian bisa berkembang kan, bisa bikin bisnis, bisa jadi pengusaha yang sukses, kayak gitu. Benar-benar. Ini bagus banget bro. Jadi jangan tunggu sukses dulu baru mulai. Memang jadi lu dari kecil-kecil ya lu sudah gayanya sudah
seperti orang sukses jadinya. Ya, harus lebih banyak action sih, bro. Banyak action, setuju. Untuk selanjutnya poinnya apa nih, bro? Nah, cuman jadi ini tadi itu kan benefit mentalnya nih, lu merasa lebih percaya diri. Iya. Dan ini ada benefit selanjutnya itu ketika lu fake it till you make it nih, ketika lu pura-pura sukses. Itu juga lu dapat benefit, artinya lu berkembang jauh lebih kencang. Kenapa? Karena kayak tadi nih, misalnya lu ngomongin soal dekor kan, lu kan dari belum tahu apa-apa. Lu kalau mau bergaya seperti orang dekor yang sukses, lu harus riset juga dong jadinya. Betul. Lu harus riset. Jadi artinya apa? Lu bakal bener-bener praktekin nih apa yang orang sukses ini lakukan biasanya. Lu kayak cara mereka deketin klien, terus kayak dekorasi mereka seperti apa kan itu kan lu bener-bener riset dan lu ikutin semuanya. Jadi artinya apa? Lu berkembang jauh lebih kencang, bro. Iya. Daripada lu mulai dari nol masih buta, coba-coba sendiri. Akhirnya lu ikutin yang udah sukses aja dan lu langsung lompat banyak banget gitu. Iya, dan ini gua khususkan untuk Gen Z ya. Khususkan buat Gen Z. Terutama Gen Z itu juga untuk zaman sekarang kan ya kita semua tahu Gen Z itu lebih terbuka. Pemikiran lebih terbuka. Jadi semua sistem marketing, sales semuanya Gen Z itu sangat paham. Dan melalui sosial media. Ya, mereka jago tuh sosial media marketingnya bagus. Iya, jadi mungkin lebih ini kali ya, lebih confident juga ya. Harus lebih confident ya. Confident, inisiatif. Jadi gue yakin pasti berhasil. Ya, bagus. Bagi teman-teman Gen Z, semangat ya. Kita dukung kalian. Iya. Oke deh. Jadi tadi kan kita udah bahas mengenai benefit fake it till you make it nih. Gimana cara untuk praktekkan ini ke dunia asli nih? Gimana cara praktekkannya? Pertama ini jadi caranya, lu harus tentukan dulu role modelnya. Tentukan role model, tapi lu jangan tentukan satu aja role modelnya. Jadi kayak misalnya gini, lu kalau mau jadi aktor sukses kan, lu jangan niru misalnya siapa Brad Pitt aja. Lu kok cuma niru-niru Brad Pitt, nanti orang juga lihat, wah nih orang cuma imitasinya Brad Pitt aja nih, kan? Ya kan lu jadi kalau lu niru Brad Pitt, ya lu nggak mungkin lebih tinggi dari Brad Pitt, bro. Lu cuma bisa di bawahnya dia aja, bener kan? Nah jadi intinya biar lu cara fake it till make it yang bener, lu jangan copy satu orang aja, lu copy ya beberapa orang, 5 orang misalnya, 10 orang yang sukses. Gitu. Jadi kayak tadi contohnya aktor ya lu copy lah Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Jason Statham, siapa lah pokoknya semua aktor-aktor top itu lu copy semuanya. Jangan tiru satu aja. Karena kenapa? Lu kalau belajar dari semuanya, lu akan jadi gabungan unik dari semua itu. Artinya apa? Lu jadi level lu naik gitu loh. Jadi lu bukan kayak tadi kan lu Brad Pitt lu di bawahnya. Tapi kalau lu niru yang semua banyak ini, lu jadi unik, bro. Lu jadi kategori sendiri. Jadi kayak Apple, tadi kan Brad Pitt sama ini apple to apple jadinya kan. Kan sekarang lu jadi apple to orange jadinya. Lu udah beda kategori karena lu nirunya banyak banget. Gitu. Jadi lu harus tentukan banyak target ya. Nah, terus kedua, setelah lu tentuin target-target siapa aja nih yang lu mau copy, lu harus mulai kecil juga. Lu harus mulai tentuin perilaku apa yang mau lu ubah. Jadi kayak contohnya, lu mau ngubah misalnya soal kepercayaan diri nih. Kepercayaan diri itu kan banyak banget aspeknya nih. Lu bisa mulai misalnya dari nada bicara lu dulu. Misalnya volumenya lu kencengin. Lu fokus di situ aja dulu, di volumenya. Jangan yang lain-lainnya. Atau misalnya lu mau fokus di bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga kan banyak. Mungkin lu fokus di tegak aja. Lu harus selalu tegak. Jadi lu bener-bener fokus di sana aja. Lu lihat gimana role model lu itu bergaya, bahasa tubuhnya gimana, ngomongnya gimana. Lu ikutin di sana. Terus setelah itu yang ketiga, lu harus bisa review dan adjust juga. Review dan adjust. Jadi misalnya lu harus terima feedback, minta feedback dari teman-teman, orang terdekat, keluarga. Sebenarnya gimana nih? Ada perubahan nggak di gua? Jadi lu harus benar-benar ya jujur aja. Kalau misalnya minta feedback, ada yang bilang jelek ya, lu terima aja jelek gitu loh. Terus lu harus berani ngubah apa yang bagus, apa yang jelek ya lu tentukan lagi. Terus lu adjust. Ya dengan kita menerima pandangan dari orang lain, masukan, jadi kita bisa tahu kan, oh saya kurangnya di sini nih. Jadi kita bisa lebih berubah apa yang kurang
dan untuk yang bagus kita tetap lanjutkan. Betul, karena sering kali kalau kita lagi di stage itu ya kita nggak bisa lihat diri kita sendiri. Betul. Orang lain yang bisa lihat kekurangan kita jadinya. Benar. Jadi penting minta pendapat orang lain juga. Okay. Nah, terus yang paling penting nih di sini, setelah lu lakukan ini kan, lu lakukan secara konsisten nih. Lu meniru, lu minta review, terus lu adjust lagi. Lu kembangkan terus. Yang paling penting, lu harus bisa mengembangkan kompetensi yang sesungguhnya nih. Kompetensi sesungguhnya. Jadi artinya apa? Lu nggak akan pura-pura terus selamanya. Lu bukan niru-niru terus selamanya. Nanti kalau lu coba terus nih, lu secara konsisten, bener-bener challenge diri lu sendiri, ngambil tantangan-tantangan baru, lu akan lihat nih nanti di ujung jalan, tiba-tiba lu udah jadi beneran, sukses beneran bro. Lu bukan pura-pura sukses, tapi lu beneran sudah. Kayak lu sekarang kan, lu juga kan awalnya nggak punya portofolio, sekarang sudah portofolionya sudah banyak, betul. Banyak kan. Ini menarik banget nih teman-teman. Nah, jadi bro, menurut lu apa sih hal-hal yang harus diperhatikan? Oke. Jadi di sini ini kan metodenya bagus nih untuk memulai. Cuman ada bahaya-bahaya juga sama hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitulah gue ngomong lagi, ini metodenya bukan buat menipu orang lain nih, tapi buat menipu diri sendiri biar mulai. Jadi jangan pakai metode ini buat bergaya-gaya, misalnya ya bukan diri lu. Jadi misal lu bergaya-gaya punya materi yang lu nggak punya misalnya. Jadi bukan buat bohong nih metode ini. Ini buat kickstart. Jadi buat memulai aja nih. Jadi buat memulai, akhirnya lu berani mulai hari ini juga. Metode ini. Sebagai motivasi diri ya? Iya, motivasi diri dan agar pendorong juga biar lu bisa belajar lebih cepat. Bukan buat bohongin orang. Terus yang kedua, yang lu harus hati-hati. Ini lu harus perhatikan ada beberapa skill yang memang lu nggak bisa pura-pura aja. Contohnya, menyetir. Ya lu nggak bisa dong, kayak misal lu nggak bisa nyetir, tiba-tiba lu pura-pura, lu pede, oh ya gue bergaya seperti orang yang bisa nyetir. Oh iya. Ya nggak bisa gitu juga bro, lu membahayakan bangsa dan negara gitu kan. Mungkin lu belajar nyetir pakai mobil mainan dulu. Ya makanya, ya kalau gitu kan boleh lah pakai bom dulu. Cuman lu jangan pakai metode ini buat, ya kayak tadi langsung ke lapangan nyetir gitu bro. Itu kan bahaya, sama kayak misalnya lu bedah. Ya lu jangan pura-pura jadi ahli bedah bro, padahal nggak ngerti gitu kan. Lu minta ditempelin apa itu kalau lu pura-pura kesana. Jadi lu dari teman-teman juga harus bisa bedakan ya. Ini fake it till you make it ini apakah skillnya bisa dipura-purain aja biar kita mulai atau memang beneran harus ada latihannya. Ini harus diperhatikan. Terus yang ketiga ini juga bahayanya ini kalau kita kelamaan pakai metode ini. Kita kelamaan pura-pura, kelamaan niru-niru, itu bisa burn out juga bro. Ya capek kan misalnya kita terus-terusan meniru orang lain, jadi akhirnya kita jadi benci nih sama diri sendiri karena merasa palsu. Jadi ini penting bagi kita kalau pakai metode ini untuk beneran berkembang. Jadi beneran menantang diri kita sendiri, review terus-terusan, kita harus push diri kita agar beneran yang tadi awalnya pura-pura, jadi beneran bisa. Awalnya kayak tadi nggak bisa berenang dan kita cuman ikut-ikutan gayanya dan beneran bisa berenang jadinya gitu loh. Oke. Jadi seperti dulu awalnya kita kan belajar berenang ya semua orang bisa gaya batu ya bro. Iya gaya batu. Cuman kan kita lihat kan. Gaya yang wajib juga gaya anjing ya bro. Ya udah mulai pelan-pelan bro. Nah, setelah kayak anjing begini. Mulai begini. Kayak bebas gitu ya. Benar. Oke. Nah, untuk teman-teman ini menarik banget. Nah, Bro Ian, kira-kira lu ada kita kan udah ngobrol cukup lama ini. Lu ada kesimpulan nggak, Bro? Kalau dari menurut gue yang paling penting itu ya, kita harus ingat kalau kita nggak akan siap 100%. Jadi satu-satunya cara agar kita siap itu adalah dengan mulai hari ini juga. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah kalian ada satu hal nih yang dari dulu sebenarnya kalian pengen lakukan nih, tapi nggak pernah kalian lakukan? Apa sudah mau mulai sekarang? Ayo komen di bawah ya. Dan untuk teman-teman yang punya kerabat terdekat atau teman-teman atau family yang kira-kira belum mulai-mulai juga, atau lambat pergerakannya, mungkin kalian bisa share video ini ke mereka supaya mereka termotivasi. Oke.
Oke, sudah cukup ya. Terima kasih. Selamat malam.